Halo teman-teman Squad Health, saya Dr. Barnes. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai mitos lutut kopong. Apa sih lutut kopong ya? Banyak ya kayak udah jadi mitos ya di masyarakat. Sebenarnya kalau dalam istilah medisnya itu kita sebutnya osteoartritis. Jadi osteoartritis ini adalah suatu penyakit degeneratif pada persendian. Jadi tidak hanya melulu pada lutut, tapi bisa pada sendi panggul, sendi jari-jari itu juga bisa. Memang paling sering terjadi pada lutut. Makanya banyak orang awam berkata bahwa lutut kopong. Yang padahal itu adalah osteoartritis. Waktu SMA tuh banyak kayak teman-teman kita mungkin kayak saling mengejek satu sama lain. Kalau habis masturbasi pasti lututnya kopong atau karena keseringan masturbasi. Setelah masturbasi, sperma yang keluar itu akan mengambil dari bahan kalsium yang ada di persendian atau di cairan sendi. Makanya jadinya lututnya jadi kopong. Padahal itu tidak ada hubungannya. Jadi mitos itu tidak benar. Jadi karena osteoartritis ini adalah suatu penyakit degeneratif ya. Degeneratif ini adalah penyakit yang berhubungan dengan usia. Jadi semakin bertambahnya usia seseorang, penyakit ini bisa semakin memperberat atau memperburuk kondisinya. Jadi yang pertama adalah faktor usia. Yang faktor-faktor lainnya yang paling sering adalah obesitas. Karena kegemukan, jadi kita bilangnya tumpuan pada sendi-sendi kita juga mengalami tekanan yang berat. Oleh karena itu dia juga lebih rentan untuk terkena osteoartritis. Lalu yang ketiga bisa juga terjadi trauma. Jadi misalnya trauma langsung pada pemain-pemain atau atlet sepak bola itu biasanya mungkin paling sering sih mengalami cedera di lutut. Nah itu juga bisa salah satu menyebabkan osteoartritis. Lalu penyebab keempat juga bisa karena genetik, memang turunan. Lalu yang kelima bisa juga disebabkan karena kelemahan otot-otot yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya lutut, otot-otot yang menyangga atau mensupport si lutut adalah otot-otot paha dan otot-otot betis ya, bagian betis. Nah, apabila otot-otot tersebut mengalami kelemahan, si sendi-sendi di lutut itu juga lebih rentan terkena si osteoartritis. Penyebab-penyebab lainnya bisa seperti infeksi dan lain-lain. Dan masih banyak sih penyebab lainnya, tapi yang paling sering adalah memang karena faktor usia. Jadi gejala yang paling dirasakan oleh penderita osteoartritis adalah nyeri. Jadi nyerinya ini sebenarnya bervariasi ya, dari ringan sampai sedang sampai berat. Nyeri ini biasanya sih dirasakan saat dia beraktivitas. Jadi saat dia berjalan jauh, atau saat dia melakukan olahraga yang berat, dan nyeri ini biasanya berkurang saat dia beristirahat. Bisa juga terasa seperti ada bunyi ya, klik atau seperti krep gitu. Nah itu adalah krepitasi, biasanya sih karena gesekan antara tulang. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah hanya udara yang ada di kantung-kantung cairan yang ada di sekitar lutut. Lalu yang ketiga juga daya gerak dari si sendi ini juga berkurang. Jadi harusnya orang bisa meluruskan sendinya sampai 180 derajat, dia tidak bisa. Kita bilangnya range of movement-nya terbatas. Osteoartritis ini sebenarnya paling sering ya menyerang di usia tua. Tapi prosesnya itu sendiri sudah terjadi dari usia 35 ke atas. Jadi mulai seiring bertambahnya usia biasanya prosesnya akan sering terjadi. Apalagi bila ditambah pasiennya gemuk atau sering melakukan olahraga berat, sering angkat beban berat, pernah trauma dulunya di daerah sendi, itu juga bisa mempercepat terjadinya osteoartritis. Nah, jadi untuk pengobatan osteoartritis sebenarnya yang paling penting kita ini manajemen atau kontrol dari nyeri agar pasien bisa melakukan aktivitasnya kembali seperti semula. Intinya prinsip pengobatannya sih itu, ada yang derajat ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan itu biasanya pasien hilang sendiri dengan istirahat. Jadi saat kakinya diistirahatkan, nyerinya bisa hilang. Tapi bila sedang, bila sudah diistirahatkan masih ada,
tidak ada salahnya untuk konsultasikan ke dokter. Dan biasanya sih dokter yang menangani dokter ortopedi atau dokter tulang. Dan pada stadium menengah ini biasanya sih akan diberikan pengobatan anti nyeri untuk menghilangkan nyerinya. Dan untuk yang derajat berat, biasanya nyerinya sampai kita tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas kita. Nah, kalau sudah seperti itu, dilihat lagi pasiennya. Apakah pasiennya sudah tua sekali? Kalau sudah tua sekali, mungkin kita hanya manajemen nyerinya, tapi apabila masih produktif atau bisa beraktivitas, biasanya akan dilakukan operasi. Jadi operasi itu mengganti sendi kita dengan sendi buatan, sehingga rasa nyerinya jadi hilang, dan kita bisa melakukan aktivitas kita kembali. Gitu. Jadi itulah informasi yang bisa saya berikan mengenai mitos lutut kopong. Dan jika kalian tertarik untuk melihat video kesehatan lainnya, tentang cara mengatasi sakit tenggorokan atau cara mengatasi sakit pinggang, bisa klik di link ini.